Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri tema etika beribadah yang berkenan. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Romim atau Roma pasal 12 ayat pertama. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, berkenan kepada Elohim, itulah ibadahmu yang bijak. Di sini saudara perhatikan, persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu itu dalam arti kita ibadah bukan cuma datang, saudara, tetapi sikap kita dalam beribadah itu menentukan ibadah kita benar atau tidak. Coba sekarang kita koreksi ibadah kita ini dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Jadi ibadah yang benar akan menyenangkan Tuhan, yang tentunya kalau Tuhan senang, pasti jika kita menghadapi kesulitan, Tuhan akan membela. Ibadah yang benar tidak akan mudah murtad karena mengenal dengan baik keinginan Tuhan. Ibadah yang benar akan mengubah hidup menjadi baik dan disukai banyak orang. Ibadah yang benar bukan sekedar datang ke kehilat saja, tetapi menyangkut sikap hati dan hubungan dengan sesamanya. Jadi sepandai-pandainya seseorang itu ngerti firman Tuhan, tapi kalau ibadahnya enggak benar, pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita mungkin tidak ngerti, tapi kita ibadahnya benar, kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita bodoh, ya, bodoh sekali, nggak sepandai orang yang berteologia, tapi ibadahnya benar, itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang ibadah yang berkenan itu yang seperti apa? Kita akan pelajari dan selidiki bagaimana sikap hati kita. Yang pertama, kita mesti ngerti dulu, saudara, bahwa ibadah bersama di kehilat itu adalah ritual yang bikin Tuhan datang dalam peribadahan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bisakah kita ibadah yang dipanggil Tuhannya orang Arab suku Quraisy? Bisa? Orang bisa saja panggil-panggil, tapi yang datang pasti bukan Tuhan yang benar. Ya, seperti kalau saya panggil seseorang dengan namanya, pasti yang punya nama akan datang. Ini adalah saudara mesti paham. Kalau kita tidak paham di sini, maka sekalipun kita percaya Bapa Yahweh, kita akan anggap ya ibadah di tempat lain juga sama saja. Yang penting mereka panggil nama lain, ya kita panggil nama Yahweh, sama saja. Karena Tuhan toh tahu isi hati kita. Kita menggunakan istilah itu, saudara. Jadi akhirnya tidak benar dan pendeta itu menjadi tenang. Coba sekarang kalau ada satu gereja, jemaatnya itu 100, tapi 100 orang mengerti nama Yahweh, dan pendetanya mengatakan oh enggak apa-apa, kemudian 100 orang itu pergi, kira-kira pendetanya ketakutan enggak? Ketakutan, saudara.
Tapi karena kita tidak mau pergi, jadi bermasalah, saudara. Sehingga kita ibadah tapi salah. Ya, yang dipanggil meleset. Kita mesti ngerti ini dulu, bahwa ini adalah ritual. Kemudian, bisakah ibadah bersama di kuil dengan memanggil nama Yahweh? Yang penting Tuhan kan tahu isi hati kita. Bisa? Enggak bisa, saudara. Itu ada ayatnya, nanti bisa dibaca, saudara. Saya tidak akan membacakan untuk saudara, sudah berkali-kali saya bacakan. Devarim atau kitab ulangan pasal 12 ayat 5-6 dan 13-14. Sekarang saudara, ibadah bersama di masjid, tetapi dengan memanggil nama Yahweh. Yang penting kan Tuhan tahu isi hati kita. Betul nggak saudara? Nggak betul. Dan dia katakan, kan Tuhan itu maha hadir. Saya katakan jangan menafsirkan ayat seenak sendiri. Dan apakah ini berkenan dengan ayat tadi? Tidak berkenan, saudara. Yahweh itu bukan Allah. Sekali lagi, Yahweh bukan Allah. Kita lihat, di manakah di dalam Quran dikatakan bahwa Allah itu adalah Yahweh? Tidak pernah ada, saudara. Tapi anehnya orang Kristen tulis bahwa Allah itu adalah Yahweh. Sehingga Kristen mencampur dengan berkata, ha Allah Yahweh. Nah itu kan sudah enggak benar, saudara. Orang Kristen yang masih takut-takut, orang Kristen yang masih malu-malu kucing, mereka panggilnya Allah Yahweh. Lah Allah saja sudah nama. Jadi jangan dicampur-campur. Coba sekarang kita lihat videonya, saudara, bahwa orang-orang Islam sendiri mengakui bahwa Allah itu bukan Yahweh. Jadi kita mesti ngerti dasarnya dulu. Percuma kita ibadah kalau kita nggak ngerti dasarnya. Coba kita akan tonton videonya. That's the Quran. You can clarify once I finish. Yeah, the Allah, Islamic Allah of the Quran things, you can get back to the husband, the first husband. But let me read to you what Yahweh of the Bible thinks. You can once I finish. So what does Yahweh of the Bible think? Let me read to you again. If a man divorces his wife and she goes from him and becomes another man's, may he return to her again? Rhetorically, he is asking, may he return to her again? Would not that land be greatly polluted? So Yahweh of the Bible thinks the moment you leave, you can't come back. It's a one-way street. That's Yahweh of the Bible, clearly contradictory to the Sharia as given in the Quran. The question to you is, I can see only one way to reconcile these two, and that is by saying clearly Yahweh of the Torah is completely opposite in character to Islamic Allah of the Quran. Yahweh of the Old Testament is saying to the people, to the Jews, that when the divorces won't go, there is no way to return. That's it. So divorce for eternal. So this one, and then we have another saying in the same Bible which you are holding, which is the Jesus of the New Testament, is saying, no, you cannot divorce at all. Now here, can't you see there is again contradiction between this and this? Can you see that? The New Testament says a man is not allowed to divorce unless
there is sexual immorality involved. So, does the New Testament allow divorce? Yes, it does. You claim it's a contradiction between the Old Testament and the New Testament, and I'd like to tell you it's clearly not a contradiction. You have understood a meaning of contradiction incorrectly. This is the point. If you are allowed to be married to one person and then go marry some other person and then come back to the same person, what that would lead to is basically a disrespect for the institution of marriage. Because you can go anywhere on. Consider this. Old Testament, New Testament, same principle, and then comes along Quran. Quran goes against this principle by saying, if you want to marry him again, go to another man and then come back. That is what I call exact polar opposite and contradiction. Okay. I will answer. By the way, I'm not running away from the answer. For us, we never claim, Muslims, we never claim that Allah is Yahweh. We never claim this. Good. Yeah, we never claim this. For you to know. Excellent. Yeah, excellent. Excellent. We never claim this. Absolutely. And Very as good. well. Yeah, of course. Very good. Thank you. I don't need to do it. We are agreeing on that, so thank you. Allah mentioned to us in the Quran about His name, and He named Himself Tabaraka wa Ta'ala as Allah, and He named Himself as will reveal on the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, on the Quran or on the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah has 99 names of the ones we are aware of nowadays. None of them is Yahweh. I really appreciate you agreeing on camera that Yahweh of the Bible is not the same as Allah of the Quran. Dilihat di channel saya. Perlu saudara ketahui bahwa yang mengatakan Yahweh itu bukan Allah, itu adalah orang Islam sendiri. Dan Allah itu bukan Yahweh. Itu dua nama yang berbeda. Tapi orang Kristen pada umumnya menganggap tidak bermasalah. Oke, di dunia ini tidak bermasalah. Tetapi nanti di Samayim akan bermasalah. Seperti kita ketahui, saudara, bahwa banyak orang yang menganggap, oh ini tidak apa-apa. Sebetulnya dengan kita memanggil Allah di gereja, itu sudah penghinaan terhadap Islam. Maka saya katakan sebaiknya yang Allah kembalikan kepada pemiliknya. Wong kita punya nama sendiri kok. Malah kita pakai nama orang lain, kan lucu, saudara. Ya, jadi itu saja kita harus ketahui terlebih dahulu. Kalau kita ibadah itu mana arah tujuan kita? Yahweh atau Allah? Tidak bisa dicampur dengan menjadi Allah Yahweh, nggak bisa. Allah ya Allah, Yahweh ya Yahweh. Itu saja, saudara. Kemudian ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu yang seperti apa? Kita mulai yang pertama. Usahakan datang sebelum Shema. Ini ibadah yang lengkap, ya. Coba jauh mana rumah saudara dengan Kehilat atau rumah saudara dengan bandara. Kira-kira jauh mana, saudara? Jauh bandara. Loh kok nggak berani telat? Lebih jauh tapi nggak berani telat. Tapi kalau di Kehilat telat terus datangnya. Ya, sekarang sih sudah tidak ada. Dulu pernah ada selewat puji-pujian baru dia datang. Datangnya pun lenggang-lenggang kangkung seperti Putri Solo, saudara. Santai. Saya bilang, oh seorang niat ibadah orang begini, ya. Tapi saya bersyukur sekarang sudah tidak ada. Saudara tahu nggak? Waktu ibadah pagi jam 5, saya masuk ke sini
itu jam 4. Saya persiapan jam 3. Kemudian saya masuk jam 4. Ternyata di dalamnya sudah ada Bu Teddy, saudara. Lalu saya bilang, ibu datang kok pagi sekali, ya? Dia bilang persiapan saya kalau mau ibadah Sabat selalu jam 3 pagi. Kalau kita jam 3 pagi masih apa, saudara? Masih tidur. Itu jam 3 pagi sudah siap-siap loh. Tidak lama Bu Said datang. Saya bilang, ibu kok datangnya pagi sekali? Iya, saya kalau ibadah, khususnya untuk ibadah Sabat, itu selalu persiapan jam 3. Itu bagus, saudara. Jadi yang pertama adalah belajar untuk tidak terlambat. Amin. Belajar untuk tidak terlambat, saudara. Saya ngomong begini juga, saya kasih contoh. Saya 1 jam di depan, saya sudah duduk di belakang. Karena saya tahu Tuhan itu pasti senang. Kemudian yang kedua, jangan bicara sendiri saat firman. Ini mengganggu samping dan depan dan belakang. Saya mau tanya nih, kira-kira kalau bicara sendiri itu yang dibicarakan apa sih sakjane? Apakah bicara bisnis, bicara rumah tangga atau apa? Apa tidak bisa bicara itu nanti setelah ibadah selesai? Ada di sini yang berbicara sendiri? Enggak ada yang ngaku, saudara. Hampir semua gereja itu mesti gitu, saudara. Saudara lihat gambar itu, ada yang ngomong sendiri, ada yang lihat handphone. Itu lihat handphonenya itu karena apa, saudara? Coba kita koreksi diri kita, apakah ada di antara etika beribadah agar supaya Tuhan itu disenangkan. Sekarang yang ketiga. Nah ini, saudara. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Wah, ngaku rupanya. Ya. Ibadah kakinya tingkring di depan. Ya nek kakinya mambu, saudara. Lah nek kakinya bau. Ngambon-ngamboni, betul. Ya. Coba ayo pikirkan. Jangan sampai seperti itu, saudara. Apalagi juga kalau misalnya dasarnya ngarepe kosong, sikile dunggahke, ya, kakinya dinaikkan, itu tidak benar. Amin, saudara. Ya, kita belajar menghargai firman Tuhan. Jangan ngobrol sendiri, saudara. Waktu yang lalu ada tante-tante yang pingin nguji apakah betul di bagian belakang itu ngobrol sendiri. Terus dia duduk di belakang, saudara. Waktu duduk di belakang, ngobrol sendiri yang di belakang. Perlu disebut apa tidak? Enggak usah, nanti malu, malah enggak ibadah, ya. Enggak usah lah. Yang penting, saudara, jangan ngobrol sendiri, ya. Jangan jadikan juga kursi depan tangkringan kaki, apalagi kalau kakinya bau dan tidak sedap. Waduh, aromanya parfum Paris asli, ya, wanginya luar biasa. Ya, coba saudara, ada nggak kita seperti ini, ya? Kita mulai
perbaiki agar supaya kehidupan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan, ya. Terus, nah, jangan main game Mobile Legend. Ayo main game Mobile Legend apa enggak? Ayo. Saudara, dari atas itu kelihatan semua loh. Saudara pikir saya enggak tahu siapa orangnya? Tahu main Mobile Legend. Ada yang WA-an, ada yang SMS-an. Itu sangat mengganggu konsentrasi sekitar. Kalau menulis khotbah itu bagus. Ada pula yang ringtone-nya dibunyikan. Jadi pada saat khotbah ringtone-nya bunyi. Lagu-lagu. Coba kita belajar supaya ibadah kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara bilang, wong cuma dolanan game, kan saya juga ikut denger. Tapi tidak bisa konsentrasi. Artinya, ibadah sambil main. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara? Ya, itu harus mulai belajar, ya. Kemudian yang kelima, kalau batuk tutuplah mulut kita, ya, nggak usah pakai masker, karena di sini nggak ada virus. Tapi kalau batuk, setidak-tidaknya ditutupi mulut kita, supaya tidak nulari orang lain. Saudara paham? Jadi kalau kita melihat hal seperti ini, kita akan menjadi semakin lebih sungguh-sungguh, sehingga orang di sebelahnya juga tidak merasa terganggu, orang di depannya tidak merasa terganggu, belakang juga tidak merasa terganggu. Jadi kalau saya pikir ibadah yang tidak berkenan, sekali lagi yang tidak berkenan, itu banyak di gereja-gereja, saudara. Jadikan ini menjadi acuan bagi kehilat-kehilat lain, ya, agar supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti siapa yang kita sembah, saudara. Kita juga memahami kalau saudara sakit, saya paham, tapi setidak-tidaknya ditutup, ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini, kalau pulang jangan berdesak-desaan, ya, jangan berdesak-desaan. Apalagi surung-surungan, itu tidak boleh, saudara. Supaya kita tertib. Kesuwen sidik nggak apa-apa sih, ya, kelamaan sedikit nggak apa-apa. Kita belajar tertib. Lawang orang nonton bioskop saja pulangnya pelan-pelan kok. Mosok kita buru-buru, jangan-jangan waktu ibadah pikirannya sudah ke rumah. Makanya saya berdoa supaya setiap orang yang dengar firman dan ibadah itu siap. Dalam arti mereka ibadah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai tubuhnya dikehilat, tetapi pikirannya di luar, mengembara kemana-mana. Pantesan waktu pulang desak-desaan, saudara, cepet melakukan kesuwen, ya. Nah itu tidak boleh, saudara. Pelan-pelan saja, santai, ya. Saya yakin kalau saudara santai, ya, hati menjadi tenang. Lagian cepet-cepet membuat apa, saudara? Kalau saudara ngitung duit saja, pinginnya cepet apa lama?
Kok lama kenapa? Oh banyak. Kalau cepet itu sedikit ya saudara. Lah nek ngitung duit kok maunya lama. Kalau ibadah lama sedikit wis kaya cacing kepanasan saudara. Mulet-mulet, lagi-lagi lihat jam, ke jam piro ke ora wis to ki. Kok enggak selesai-selesai, ini bagaimana ini? Ini ibadah apa-apaan ini? Nah ini saudara, kita belajar untuk setia ibadah. Lawang kita ini kan latihan, betul tidak? Latihan ibadah waktu kita di Samayim nanti. Jadi di Samayim itu adanya adalah ibadah, adanya juga jalan-jalan, karena tempatnya indah sekali menurut firman Tuhan. Jadi kita bisa pergi kemanapun, kita juga bisa beribadah. Saya mendengar ada orang yang pernah ke Samayim. Kalau orang ibadah memuliakan Tuhan, itu mulutnya mengeluarkan cahaya. Makanya saya berkali-kali mengatakan bahwa Samayim itu saya sebut negeri cahaya. Ya, jadi kalau kita bincang-bincang, waktu ngomong ada cahaya keluar dari mulut kita. Kalau kita sering ngobrol di dalam gereja atau di kehilat, bukan cahaya yang keluar, abab saudara. Masih mending nih ababnya gosok gigi. Kadangkala orang ngomong aja ababnya aja kemana-mana. Kita perlu belajar saudara. Ya, kita lanjut. Nah ini ibadah saudara terpantau CCTV. Ya. Jadi saya bisa lihat saudara ibadah dengan sungguh atau tidak. Waktu saya di luar negeri, di negeri Belanda, saya bisa lihat saudara yang ibadah itu siapa saja melalui CCTV ini. Jadi saya bisa melihat dari jarak jauh, melebihi dosomuko. Ya kalau dosomuko kan cuma 10 saudara, betul enggak? Nah itu berapa? 16 muka. Jadi sekalipun saya menatap monitor, tapi saya bisa melihat 16 bagian. Hebat mana saya dengan dosomuko. Ya. Sekali lagi coba tolong saudara perhatikan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak akan mempermalukan saudara. Oh si A, si B, si C, enggak. Saudara ngomong sendiri kepada diri sendiri. Oh itu saya kayak. Karena kalau ibadah itu cuma main-main. Pokoknya yang penting absen. Mana sih bangku kehilat supaya enggak dibesuk. Nah itu kurang tepat saudara. Tujuan ibadah adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Terus kita lanjut. Ini adalah pantauan CCTV. Ya, ada 16 termasuk di ruangan kehilat kita itu ada beberapa yang gelap saudara karena lampunya sudah mati. Ya. Jika di luar jagalah kata-kata agar tidak menyinggung orang lain. Ya, nah ini penting saudara. Juga jangan jadi telepon gendong alias tombak cucuan atau lambe turah. Melihat di sini, diomongke di tempat lain.
ngomong di tempat lain atau di tempat lain bicara-bicara, ngomong diceritakan di sini. Aduh, saya pikir kenapa ya orang kok tidak bisa jaga rahasia? Lebih baik kan diem, saudara. Artinya kita menghindari pertengkaran. Begitu juga kalau ngomong dipikir dulu. Apakah kira-kira saya menyinggung orang apa tidak? Jangan sampai omongan itu menyakiti hati orang lain, menyinggung orang lain. Saya ingin hal ini menjadi acuan di dalam ibadah. Makanya saya melihat ada satu kehilat, saya nggak sebut namanya, di dalamnya isinya pertengkaran. Nanti begitu selesai, nanti ada lagi, terus seperti itu. Saya berpikir kehilat itu jumlah jemaatnya masih di bawah 20. Kok isinya bertengkar tok, saudara? Isinya bertengkar melulu. Lah kapan kehilat itu bisa maju? Kapan jemaat bisa dewasa rohani? Di sini nggak boleh ya, nggak boleh bertengkar. Kalau saya dengar ada pertengkaran, tak panggil dua-duanya. Nggak boleh main fitnahan, tidak boleh. Begitu juga tidak boleh jadi telepon gendong. Artinya orang yang maha tahu. Apa saja kok ngerti, beritanya cepet, saudara. Itu saudara saya kasih tahu ya, itu ngejek saingan malaikat Gabriel, tahu? Jangan begitu, saudara. Malaikat Gabriel itu adalah malaikat membawa berita. Waktu Yesus lahir, dia memberitahukan. Lah ini belum apa-apa kok wis ngomong. Ngejek saingan sama malaikat Gabriel, lucu, saudara. Ya. Enggak boleh, di sini tidak boleh seperti itu. Ya. Kita belajar menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau ibadah saudara berkenan, pasti jika saudara menghadapi masalah, Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Ya. Terus ini, usahakanlah cari tempat duduk di depan agar konsentrasinya baik. Ayo, berapa banyak orang yang senangnya duduk di belakang? Saya dulu masih sekolah, saya nggak senang duduk di depan. Saya senangnya duduk di belakang. Soalnya kenapa, saudara? Saya bisa lompat jendela, pergi ke kantin makan nasi. Itu tidak benar itu. Makanya saya ingin, ayolah, apalagi kita yang besar nanti kan duduknya banyak sekali, saudara. Carilah tempat duduk di depan, amin. Agar supaya konsentrasinya jadi baik, saudara. Kalau sekarang ya masih duduk di belakang ya wes enggak apa-apa. Tapi untuk yang akan datang coba cari. Saya kadang heran, saudara. Ini tempat duduk depan kok mono setane apa bagaimana ya? Orang pada takut duduk di depan. Heran saya. Sekarang kalau saudara nonton katakanlah wayang orang atau ketoprak, pinginnya duduk depan apa belakang? Depan.
Lawang nonton ketoprak, nonton wayang, senengnya duduk depan. Tapi nek ibadah senengnya duduk di belakang. Ayo, coba kita pikirkan, saudara. Belajarlah. Ya paling tidak duduk di tengah, tidak apa-apa. Sampai saya pikir ini kursi depan perlu banyak didoakan ini. Karena banyak setan nih. Orang nggak pada mau duduk di depan. Heran saya. Ya. Ayolah, jangan begitu. Ya. Terus selanjutnya. Nah ini. Usahakan pulang selesai doa berkat. Ya saudara, kadang saya melihat orang begitu doa berkat selesai, saya ke belakang, wis ada orang yang ngacir terlebih dahulu. Ya paling sak telat-telate semenit, nggak sampai. Amin. Tapi kita bisa terima doa berkat. Coba kita perhatikan kasus Yakub dan Esau, saudara. Yakub dan Esau itu, si Esau itu mengabaikan doa berkat. Hak kesulungan, doa hak kesulungan itu diabaikan, doa berkatnya. Akibatnya doa berkat itu diraih oleh siapa? Yakub. Dan akibatnya tindak lanjut dari doa berkat itu apa? Esau hidupnya terlunta-lunta. Yakub hidupnya diberkati luar biasa. Paham saudara? Jadi ini yang harus saudara pahami. Jangan sampai kita menganggap remeh doa berkat. Doa berkat ya paling kaya ngono-ngono wae. Ya memang doa berkat itu ya seperti itu. Tapi doa berkat itu manfaatnya besar. Apalagi kalau doa berkat kan tangannya seperti ini ya. Seperti ini membentuk huruf Shin. Ada orang yang bilang, "Oh Pak Lukas nek doa kok kaya ngene ya, kaya Mr. Spock," katanya. Ya karena nggak ngerti. Mr. Spock tahu saudara? Itu film Star Trek. Katanya Pak Lukas kok doanya kayak Mr. Spock. Itu huruf Sin yang namanya Birkat Kohanim. Ya. Jadi akibat Esau mengabaikan doa berkat, hidupnya menjadi terlunta-lunta. Kehidupan Esau tidak lebih baik dari Yakub. Yakub hidupnya berkelimpahan. Akibat dia mengambil doa berkat, doa kesulungan. Nah di sini yang saya garis bawahi adalah bahwa Yakub itu mengerti betul bahwa doa itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Sehingga Yakub memperoleh berkat yang besar. Kalau saudara hitung saja, dulu saya pernah ngitung tapi saya lupa. Itu berkat yang Yakub miliki yang dipersembahkan kepada Esau itu sangat besar, saudara. Jadi usahakan pulang selesai doa berkat. Yang ke-11, usahakan diingat firman Tuhannya agar ketika menghadapi masalah bisa dipergunakan. Seperti misalnya Tehillim 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sudah diajar untuk mengingat
firman Tuhan itu seperti apa. Ya kan Pak Peter ngasih tahu. Dipelajari lagi saudara. Agar supaya firman-nya bisa ingat. Wong genah saya yang dibilang stroke saja, saya bisa ingat. Bisa saya ingat. Kalau ada orang tanya gini, jawabnya pakai video yang mana? Saya ngerti. Padahal videonya ada 2.200 lebih. Bayangkan saudara. Jadi usahakan dengar firman, diingat bila perlu dicatat. Kalau saudara mencatat mau pakai handphone boleh. Saya tidak mencurigai saudara yang melihat handphone. Saya anggap mencatat. Walaupun bisa saja ngapusi nonton Mobile Legend atau main game atau nonton YouTube. Nggak boleh seperti itu, agar ibadah kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Terus yang ke-12, kalau mau ibadah mandi dulu agar tidak ngantuk. Sekali lagi, dari panggung ini saya melihat saudara. Saudara yang berkata amin. Amin. Saya bisa tahu saudara. Itu ngantuk namanya. Walaupun dulu tak pikir wah orang ini mengaminkan firman hebat ini. Tapi tiba-tiba glubrak. Wah, jebule ngantuk. Ya. Lah tak kira sih mengaminkan jebule ngantuk. Ya. Tapi ngantuk kan kayak kejeglong itu. Glubrak gitu. Jangan ngantuk. Kalau makan cuci tangan pakai sabun atau cuci tangan di luar. Di luar kan ada tempat cuci tangan, saudara. Jangan tangannya amis. Ya. Saya heran waktu jabat tangan kepada jemaat, ini kok mambu amisnya sopot iki. Begitu selesai, bau amis, saudara. Siapa di sini yang senang makannya pakai tangan? Ada? Loh kok ngomong nggak ada, saudara? Oh ada. Makan pakai tangan, pakai jari itu loh. Saya terus terang nek makan pakai jari keri, saudara. Ya, geli banget. Nah sudah gitu cuman cuci tangan tok ya. Tangannya masih bau, saudara. Wes ngono jabat tangan. Saya nggak tahu makannya gereh, ya baunya bau gereh atau ikan asin. Amisnya luar biasa, saudara. Itu pernah terjadi pada diri saya, saudara. Waktu jabat tangan selesai, kok suisi kok mambu amis apa yo? Apa aku? Kok enggak? Wah ini rupanya salamannya sopo ya Miki? Saya nggak tahu saudara. Karena orangnya sudah pulang dan saya tidak bisa dong cium tangan satu-satu. Ya, jadi tolong kalau ibadah itu cuci tangan dulu. Seperti orang Yahudi kan begitu saudara. Cuci tangan, cuci kaki. Ya. Tujuannya apa? Supaya enggak ngantuk, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Lanjut. Kalau mau firman dan mau buang air silahkan, ya, agar tidak melewatkan khotbah yang penting. Kalau mau kencing itu loh, ya. Ya keluar dulu enggak apa-apa.
nggak usah rikuh, saudara, nggak apa-apa. Daripada saudara dimpet, nanti malah keluar, saudara. Oh, saya lihat loh, pendeta di Jakarta ya, sorry nggak sebut namanya ya. Itu kalau orang mau kencing ke belakang, dimarahi loh, saudara. Hei kamu, jangan keluyuran. Itu jemaat pada tegang semua. Orang pakai inhaler, diparani, dicekel, dibanting, diinjek-injek. Tapi herannya, kok jemaatnya isi ajek, saudara. Lah nek kira-kira nek saya berbuat seperti itu, bubar jemaatnya. Saya izinkan kalau saudara mau kencing ke belakang dulu, silahkan. Ya, konsentrasi jadi lebih baik daripada kayak pendeta tadi, bagus nggak kencing di dalam. Ya, itu saudara. Jadi kita harus ngerti. Lanjut. Jangan makan di kantin, jadi tidak paham firman. Ada yang nanya saya, padahal baru diajarkan. Saya ngomong, loh, kan khotbah kemarin. Karena cuma makan di luar, saudara. Lah kapan pinter? Ini kayak begini, materi ini sebetulnya ringan, saudara. Sangat ringan sekali. Tapi sangat penting sekali. Salah saudara ibadah, saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya cuman datang ke kehilat cuman hanya pingin kumpul-kumpul. Bukan belajar firman dengan sungguh. Lah saya kan bilang, lawang saya baru khotbahkan kemarin kok. Kamu tanya sama saya. Rupa-rupanya dia makan di kantin. Saya menganjurkan sebaiknya kalau penjaga kantin tutup dulu. Baru setelah ibadah itu selesai, ya buka gitu ya. Jangan dipergunakan untuk makan, saudara. Kita lanjut. Nah ini, bagi yang ikut ibadah streaming, bisa ikuti instruksi pemimpin pujian, kecuali dalam keadaan sakit. Cuma hanya berbaring saja. Tapi kalau ikut streaming, kalau pemimpin pujian mengatakan, mari saudara kita bangkit berdiri, ya ngadeg kok, berdirilah. Ya, ini juga khusus untuk yang mengikuti streaming. Jadi ibadah kita itu benar, saudara. Enggak cuman nonton tok. Kalau nonton itu namanya bukan ibadah. Ngerti ya? Sekalipun mungkin saudara mengikuti streaming tidak tepat waktu. Misalnya kita streamingnya jam 6, saudara streamingnya jam 9 atau jam 10, enggak apa-apa. Tapi saudara ikuti dengan sungguh-sungguh ya streamingnya kita. Sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Nah ini dia. Kalau aku tidak bisa ditegur oleh siapapun, kecuali papi yang tegur saya. Kalau kamu mah nggak level, saudara, perlu saya kasih tahu. Di sini, semua itu sama. Tidak ada perbedaan. Makan ya makannya sama, minum ya minumnya sama. Jadi jangan merasa sombong. Ada loh orang yang tidak bisa ditegur
kecuali saya yang menegur. Itu tidak benar, saudara. Lah wong saya sudah mau kok ditegur kok. Dan saya menganggap jemaat baik yang kaya, baik yang biasa, di mata saya sama saja. Enggak ada yang saya lebih-lebihkan. Karena bagi saya, jemaat itu adalah bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Saudara itu nilainya tinggi di hadapan Bapa. Ya, sadari itu pemandangan saya. Jadi siapapun saya bisa bergaul dengan mereka. Baik yang tua, yang tidak sekolah, maupun yang berintelektual tinggi, bagi saya sama saja. Karena saya di sini bukan melayani materi, tetapi saya di sini melayani jiwa-jiwa. Semua saya cintai, semua saya kasihi. Ya. Kemudian 17. Berpakaianlah yang sopan. Karena kalau mau menghadap Tuhan, kita harus pakai pakaian yang sopan, saudara. Kalau saudara punya talit, pakailah talit. Agar aura saudara di hadapan Tuhan itu menjadi baik. Saudara pikir talit ini tidak mempengaruhi hidup saya? Sangat mempengaruhi. Saudara bisa melihat video saya yang di situ saya ada video, ada filmnya yang memberitahukan bahwa orang yang pakai talit dan orang yang tidak itu berbeda auranya. Itu menggunakan kamera Kirlian. Orang yang pakai talit itu auranya bagus. Tapi orang yang tidak pakai talit ya agak kurang, saudara. Tapi saya berharap kalau saudara ibadah, pakailah pakaian yang sopan. Karena kita akan bertemu dengan Bapak Yahweh. Jangan asal kita beribadah. Kalau misalnya saya nggak punya sandal, saya ngodok gimana? Boleh saja. Siapa tahu di dalam kehilat ada orang yang mesake ya. Kamu tidak punya sandal, tak tukoke sandal. Tapi yang punya sandal juga jangan ngodok supaya dapat sandal, saudara. Ya. Tapi apa yang kita punya yang bagus kita pergunakan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Bapa Yahweh. Amin. Nah, sekarang jika kita sudah malas ibadah, kembali lagi untuk menyemangati supaya kita bisa beribadah, kunjungilah rumah sakit. Kalau saudara mengunjungi rumah sakit, kamu akan memahami bahwa tidak ada yang lebih indah daripada kesehatan. Saya bisa merasakan sekarang, saudara. Bagaimana orang sehat itu luar biasa senangnya. Dulu waktu mula pertama kan saya ke sini jalannya susah, ya. Wes jalannya susah, ngangkat tangannya cuman segini, nggak bisa ke belakang, nek ngomong ya pelo. Tapi sekarang saya sudah bisa lari, saudara. Karena saya terus berolahraga, baik treadmill maupun naik sepeda statis. Saya bertujuan dalam 6 bulan ini saya harus berubah.
Sehingga saya tidak tunuk-tunuk seperti engkong-engkong, saudara. Jadi kunjungilah rumah sakit. Ya. Mungkin tidak ada yang dibesuk, tidak apa-apa, kunjungi saja. Lalu saudara bayangkan, ternyata sehat itu lebih indah. Kalau saya mengunjungi rumah sakit ke jemaat yang sakit, aduh, saya berpikir, mau dikasih uang seberapapun kalau suruh sakit gitu, nggak mau. Yang kedua, jika kita malas, kunjungilah penjara. Bahwa kebebasan itu adalah hal yang paling penting, paling berharga daripada penderitaan di penjara, apalagi kalau di dalam neraka. Itu lebih sengsara lagi. Jadi saya ingin materi ini menjadi pemicu untuk saudara lebih menggebu-gebu lagi di dalam ibadah, saudara. Makanya saya ngomong berkali-kali, jika 1 minggu saudara tidak ibadah dan hatimu tenang, sebetulnya kamu sedang bermasalah dengan Tuhan. Karena apa? Saya gambar diri saya sendiri. Lah kalau saya nggak ibadah di luar kota, sekali saja rasanya tidak karu-karuan, saudara. Nggak nyaman banget. Lah ini kok bisa santai, nggak ibadah? Iya itu. Ya. Yang ketiga, kalau kita sudah malas ibadah, kunjungilah kuburan atau pemakaman. Kita akan menyadari bahwa kita hanyalah tamu di dunia ini. Hidup kita seperti kabut yang muncul sebentar lalu lenyap. Tapi saya bersyukur bahwa dosa kita yang kita miliki, dosa pemberontakan kita, itu sudah ditiup oleh Tuhan seperti kabut diterbangkan angin. Tidak ada habis-habisnya rasa syukur ketika saya melihat diri saya terbebas dari dosa yang membawa masuk ke neraka. Saya bersyukur tak terhingga. Oleh karena itu saya ingin materi ini menjadi acuan bagaimana ibadah yang benar. Dan di situ ada 2 hal. Ibadah yang benar adalah ibadah yang tertib, dan dengan ketertiban itu hidup kita menjadi berkenan, bukan ngomong sana ngomong sini, cerita sana cerita sini. Itu artinya apa? Telepon gendong. Ya, saya ingin jemaat Al-Eftal melalui materi ini akan menjadi lebih baik dan hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa. Pada saat ini kami telah mendengar firman. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami tanamkan di dasar hati kami. Sehingga kami benar-benar menjadi umat-umat-Mu yang ngerti kemana kami harus ibadah. Kami menyadari ada banyak sekali orang-orang yang tidak memahami akan hal ini, sehingga menganggap sama saja ibadah. Tetapi kami tidak demikian Tuhan. Kami bersahabat dengan siapapun di atas muka bumi ini. Kami bersahabat dengan agama apapun. Tapi untuk ibadah
kami hanya akan menyembah kepada Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak-Mu bisa membedakan antara persahabatan dengan kepercayaan atau iman. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Tidak ada pengumuman, saudara, kita bangkit berdiri, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Sebentar lagi kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami, supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Pertemukan kami dengan keluarga. Terima kasih Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Angkat tangan saudara, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yefareke Yahweh, wa yismereka. Amen. Ken Yehirasa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken Yehirasa. Yesa Yahweh panau eleka. Wiyashem lecha shalom. Amen. Ken Yehirasa. Baruk ata Ba'er ufaruk ata Besadeh. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripit neka, ufri atmatka, ufri fahem teka syekar ala peka, wa esterotsuneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu, dan anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umesyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata bawaika, ufaruk ata betseteka. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach wa HaKodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Bapak Yahweh semakin memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah.
Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen. Lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.